Halo teman-teman, setelah gua unboxing ya minggu lalu dan udah pakai semingguan ini, akhirnya hari ini gua udah bisa share apa kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy A14 5G serta gimana kesimpulan reviewnya buat teman-teman. Dan HP ini adalah HP 5G termurah Samsung ya di tahun ini teman-teman. Harga resminya 2,999 juta ya, tetapi di toko online hari ini gua lihat ya tadi udah banyak yang jual di harga 2,7 sampai 2,8 jutaan. Di rentang harga ini, kompetitornya ada beberapa, ya. Ada HP 5G yang udah dirilis dari tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Katakanlah ada Redmi 10 5G, Vivo T1 5G, dan Infinix Hot 20 5G. Di rentang harga sekitar 2,5 jutaan ya untuk varian basicnya. Dan setelah pakai cukup intens, Samsung Galaxy A14 5G ini, dia unggul di tampilan layar, teman-teman. Gambar yang ditampilkan oleh layar dari smartphone ini, itu tajam, kontras warnanya tinggi, hitamnya bisa deep banget, dan putihnya juga bright banget. Padahal ini layar PLS LCD, bukan AMOLED ya. Tetapi tuning dari Samsung itu di layar LCD ya, menurut gua cakep sih. Sayangnya memang secara desain dari layarnya ya, terlihat cukup oldies untuk HP di tahun 2023. Dengan water drop notch dan juga dengan bezel yang cukup tebal ya. Tetapi untuk gambar yang dihasilkan, teman-teman nggak bakal kecewa ngelihat gimana tampilan gambarnya. Dan layar ini juga mulus, teman-teman. Jadi buat scroll, kemudian navigasi gitu ya, ini terlihat smooth karena memang udah 90 Hz ya untuk refresh rate-nya. Dan ukurannya pun besar dan lega ya buat browsing atau menikmati konten. Jadi ya, terlepas dari desainnya ini, layar dari smartphone ini merupakan salah satu kelebihan utama ya dari Samsung Galaxy A14 5G yang cukup nikmat, teman-teman. Baterai ini juga jadi catatan kelebihan kedua ya dari smartphone ini. Dalam penggunaan normal harian, baterainya ini bisa bertahan 1 hari lebih ya dalam sekali charge. Memang kalau kita bandingkan teman-teman sama kompetitornya, kecepatan chargingnya ini sedikit lebih kecil ya, 15 watt. Rata-rata kompetitornya udah di 18 watt, tetapi nggak gitu signifikan ya. Proses chargingnya pun juga masih cukup cepat. Palingan baterai 5000 mAh ini mengambil space yang cukup besar kayaknya di Samsung Galaxy A14 5G karena HP ini terasa agak tebal, teman-teman, dibandingkan dengan HP kompetitornya. Tetapi ya masih dalam batas yang cukup wajar ya. Kalau untuk desain sebenarnya ini sangat subjektif sih, tetapi seperti yang sempat gua singgung tadi, di bagian depan dia terlihat cukup oldies ya untuk di tahun 2023 ini. Dan di samping ini juga terlihat cukup tebal. Tetapi yang menarik, teman-teman, desain di bagian belakang setelah ngelihat bocoran dari Samsung Galaxy S23 kemarin ya, ini jadi semakin kayak terkatrol gitu. Karena Samsung Galaxy S23 desain belakangnya mirip ya sama ini, dan penataan kameranya pun juga bisa dibilang mirip. Jadi ya di bagian belakang jadi terlihat menarik, teman-teman. Terus performa ini juga jadi kelebihan lain ya dari smartphone ini, karena sepanjang yang gua pakai ya untuk aktivitas harian, dia ini lancar banget. Scroll, navigasi, buka apps ya, itu terasa responsif. Buat main game pun HP ini masih ngangkat ya, meskipun memang bukan di setting grafis rata kanan gitu ya, karena mayoritas game yang gua mainin juga setting grafisnya mentok di setting medium. Tetapi semua bisa lancar bahkan dengan frame yang di setting di frame rate high, teman-teman. Termasuk PUBG, CODM, dan Mobile Legends. Di atas kertas sih untuk specs ini sebenarnya nggak jauh beda ya dengan kompetitornya, kayak misalkan Redmi 10 5G ya, itu chipsetnya sama, dia juga pakai MediaTek Dimensity 707 nanometer, dan ini dikombinasikan dengan 6 GB RAM, 128 GB storage. Terus masih ada RAM Plus juga ya, atau ya bisa dibilang nama untuk virtual RAM yang ada di smartphone Samsung ya, dan ini bisa diatur sampai 6 GB. Dan gue bisa bilang kalau kombinasi ini udah sangat cukup, teman-teman, untuk aktivitas sehari-hari. Platform ini juga bisa jadi salah satu hal yang unggul di smartphone ini, karena seperti yang kita tahu ya, untuk One UI sendiri merupakan salah satu platform yang punya tampilan clean dengan experience yang cukup digemari ya di Indonesia. Gue sendiri salah satu yang suka dengan One UI, apalagi dengan integrasinya yang cukup kuat ya, teman-teman, dengan perangkat Samsung lain yang jumlahnya sangat banyak. Dan meskipun harganya masih bisa dibilang terjangkau ya, tapi platform di HP ini udah kebagian versi yang paling baru dengan One UI 5 yang berbasis Android 13. Nah, terus untuk tangkapan
sinyal 5G ini juga menurut gua teman-teman harus tahu nih, karena dari pengujian kita, tangkapan sinyal 5G di Samsung Galaxy A14 5G ini ternyata lebih kuat dari beberapa HP 5G lain. Ini terbukti waktu gua bawa ke area 5G gitu ya. Samsung Galaxy A14 5G ini udah bisa dapat sinyal 5G. Di spot yang sama, HP 5G lain yang kita bawa malah belum dapat sinyalnya. Harus ke area yang lebih terbuka ya untuk bisa dapat semua. Dari sini gue bisa bilang kalau tangkapan sinyal 5G di smartphone ini lebih bagus teman-teman. Kalau untuk kamera, secara spek sebenarnya dia cukup menjanjikan ya. Dengan kamera utama di belakang 50 megapiksel yang aperture-nya 1,8. Tapi sayangnya, di antara 3 kamera belakang yang dimilikinya, itu nggak ada yang kamera ultrawide. Jadi yang ada 2 megapiksel depth dan 2 megapiksel makro yang menurut gua ya, secara penggunaan, tapi ini subjektif ya, itu bakal lebih useful dan sering dipakai kamera wide angle daripada kamera makro. Tapi yang nggak masalah karena kalau kita lihat kamera di HP kompetitornya teman-teman, rata-rata malah cuman 2 kamera aja. Dan hasilnya buat ambil foto di kamera belakang ini terlihat tajam ya dengan warna yang hidup. Dynamic range-nya juga terlihat tinggi ya. Dan untuk foto depth, bokehnya juga punya separasi yang halus teman-teman. Buat video kamera juga ini terlihat stabil ya. Dan untuk HP di rentang harga ini sih stabilization video yang dihasilkan sih terbilang sangat baik. Tetapi problemnya ada di kamera depan. Secara specs gitu ya, sebenarnya ini unggul di antara banyak kompetitornya karena pakai sensor dengan resolusi 13 megapiksel teman-teman, yang terbesar di kelasnya. Hasil fotonya pun udah sangat bagus ya, terlihat detail tajam juga, termasuk hasil foto portraitnya, meskipun separasinya ini nggak sehalus di kamera belakang gitu ya, tetapi hasilnya udah sangat-sangat baik. Dan sayangnya hasil rekaman video selfie-nya teman-teman, yang dari pengujian kita ya, hasilnya terlihat kayak agak patah-patah, jadi sekilas kayak ada frame loss, dan ini direkam dengan menggunakan update platform yang paling baru teman-teman. Jadi ya semoga aja segera ada update ya untuk memperbaiki problem frame loss atau hasil rekaman yang patah-patah di kamera depan smartphone ini. Kelebihan lain ada di SIM slotnya yang udah support dual SIM slot ya, plus microSD sampai up to 1 TB, kapasitas yang lebih dari cukup ya untuk menambah internal storage-nya yang sebenarnya sih udah gede ya di 128 GB. Untuk loudspeaker-nya ini juga bisa dibilang cukup lah ya, karena secara volume ini kencang meskipun kualitas suaranya terbilang standar teman-teman ya, standar loudspeaker smartphone pada umumnya. Dan terakhir yang jadi kelebihan dari Samsung Galaxy A14 5G ini tentu aja adalah brand image teman-teman. Ini Samsung ya, dimana bagi banyak orang secara merek dia cukup punya nama. Dan kalau bisa gue simpulkan sih, dengan harga yang sebenarnya nggak terlalu tinggi ya selisihnya dibandingkan dengan kompetitornya, kita udah dapat smartphone 5G dari Samsung yang secara penggunaan harian, terus kemudian tampilan layarnya ya, gambarnya ya, dan juga tangkapan sinyalnya bahkan lebih baik teman-teman dari banyak kompetitornya. Meskipun ya kalau kita lihat secara desain, dia dari depan ya terutama terlihat kayak sedikit oldies gitu, tetapi nggak mengurangi value dan juga kenyamanan dari smartphone ini, khususnya buat teman-teman yang lebih mengapresiasi kualitas tampilan layar, platform, dan juga kekuatan jaringannya daripada sekedar tampilan desain. Itu sih teman-teman yang bisa gue bagiin hari ini. Semoga aja bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi cari smartphone 5G atau lagi cari referensi tentang kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A14 5G ini. Kalau video review ini bermanfaat, teman-teman bisa subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lain dari channel ini, sekaligus jadi bahan bakar gue ya untuk bikin video sharing seperti ini lagi. Gue Febian dari Kepintaran pamit dulu, sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.